Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Saya terima kasih banyak teman-teman sudah mau meluangkan waktu untuk kita mengadakan pertemuan secara online hari ini, di pagi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa bergabung karena ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait perkuliahan RPL khususnya dan terkait dengan presentasi dari final project yang akan kita selenggarakan di minggu depan. Oke, mungkin saya mulai dulu dari rekap ini ya apa pekerjaan baik tugas asesmen maupun kuis yang sudah teman-teman lakukan selama satu semester dalam mata kuliah RPL. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat kita mulai dari bagian kelompok dulu karena kan tujuan utama dari mata kuliah RPL ini adalah ini ya project based learning ya kan. Artinya teman-teman disuruh untuk mengerjakan suatu project akhir yang ada outputnya. Nah, hasil dari rekapan terkait dengan penilaian kelompok, yang pertama itu pas teman-teman melakukan peer review terhadap kelompok terhadap kelompok developer yang dilakukan oleh kelompok user. Nah, ini ada beberapa yang belum mengkonfirmasikan nilai dari nilai dari hasil peer review-nya, terutama bagi yang kelompok backlog yang waktu itu saya kembalikan nilai dokumennya, ya kan, belum selesai perhitungannya. Nah, nanti silakan dikonfirmasikan terkait dengan nilai dari hasil review untuk kelompok yang ditandai dengan warna merah. Nah, di sini ini kita mulai dari kelas 5E ya, teman-teman. Saya harap karena ini kenapa sih saya buru-buru banget terlihatnya, bukan seperti itu, tapi ini ya karena melihat waktu. Jadi saya langsung to the point aja apa-apa aja yang pengen disampaikan di rapat Zoom online ini. Nah, teman-teman nanti kalau sekiranya ada yang mau ditanyakan, boleh raise hand seperti biasa, ya kan? Dan ini apa namanya, boleh melalui kolom chat juga nggak apa-apa. Kalau sekiranya ada yang mau diinterupsi atau ditanyakan. Nah, ini dimulai dari kelas 5E. 5E ini karena ada dua kelompok yang nilainya itu di bawah 60. Kan sebagaimana yang kita tahu bahwa 60 berarti dia harus melakukan perbaikan, ya kan? Nah, ini saya belum belum lihat lagi, ngecek lagi apakah dia sudah mengumpulkan hasilnya ataupun sudah melakukan review ulang ke usernya dan berapa nilainya. Nah, itu belum dikonfirmasi ke saya gitu. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 di kelas 5E. Nah, ini sebagai informasi aja karena kita ini Zoom-nya ini 5 kelas ya kan dan terbatas hanya untuk 100 orang peserta. Saya harap ada perwakilan dari kelas 5E yang bergabung di Zoom ini. Jadi biar nanti tahu apa yang dibahas. Oke, nah itu untuk kelompok 2 dan kelompok 3 ini belum belum melakukan belum menginformasikan hasil dari perbaikannya berapa. Sedangkan untuk kelompok 10, 5, 7, dan 4 ini belum memberitahu hasil dari peer review-nya berapa. Nah, masuk ke ke kelas 5B. Untuk kelas 5B itu ada kelompok 3, kelompok 6, dan kelompok 4. Silakan nanti dikasih tahu ke saya berapa nilai hasil peer review-nya. Sedangkan di kelas 5B ini nggak ada yang di reject untuk dokumen baik produk backlog maupun dokumen SRS-nya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kelas 5A. Kelas 5A ini ada kelompok 6 dan kelompok 2. Silakan nanti kasih tahu ke saya berapa hasil peer review-nya. Sama 5D juga itu ada di kelompok 6 sama kelompok 3. Terakhir ada di di kelas 5C itu ada kelompok 3 yang belum mengkonfirmasi nilai peer review-nya berapa. Nah, saya harap ini terkait dengan teman-teman semua bisa diinfokan bagi yang bergabung, ya kan? Nanti dikasih tahu aja ke temannya yang belum bergabung ataupun yang
tidak bisa bergabung di Zoom online-nya ini. Oke, saya tunggu bisa hari ini ya kan atau maksimal sebelum kita melakukan presentasi final project minggu depan. Nah, masuk selanjutnya adalah rekap penilaian per mahasiswa. Ingat, ini per mahasiswa. Kalau tadi kan kelompok, kalau yang ini per individu mahasiswanya. Kita mulai dari kelas 5A. Jadi ini saya sudah melakukan rekap terkait tugas maupun asesmen yang sudah teman-teman kerjakan selama 1 semester sebelumnya untuk mata kuliah RPL. Nah, untuk tugas sebenarnya ini tugas yang secara individu hanya satu, ya kan, yaitu tugas makalah. Nah, sedangkan tugas yang lainnya itu kan bentuknya adalah kelompok dan itu adalah kesinambungan dari final project. Nah, artinya nanti saya akan memasukkan semua tugas-tugas yang bentuknya adalah masih sangkut pautnya dengan final project. Nah, itu dan kelompok, ya kan. Nah, itu nanti akan saya lakukan rekap di akhir. Silakan bagi yang belum mengumpulkan ataupun eh, apa ya ibaratnya ya intinya belum mengumpulkan atau masih ada beberapa yang belum mensubmit ya kan silakan disubmit dari sekarang. Nah, ini yang terkait pertama tugas yang satu makalah ini tugas pengantar ingat di pertemuan pertama ya kan yang waktu itu ya Allah cepet banget ini rapat gratis Anda akan berakhir dalam 10 menit. Teman-teman, nanti kalau semisalnya ini ya apa tiba-tiba mati, ya kan? Saya harap nanti kalian login lagi ya ke Zoom-nya. Ini tadi kenapa saya bilang tuh kita tuh harus buru-buru gitu ya. Saya mohon maaf. Oke, ini kita bahas dulu untuk yang kelas 5A. Oke, di kelas 5A ini yang belum mengumpulkan tugas satu, ya kan, makalah waktu itu, yang tugas mengantar itu ada Zidan, terus ada Tri Sulistiawati, ada Diah Novinda, Ica Mareta, sama Nabila Putri Ramadhani. Nah, silakan dikumpulkan tugasnya selama kamu mau nilai. Kalau misalnya nggak mau nilai, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dikumpulkan. Ini deadline-nya sampai kapan? Sampai mata kuliah kita berakhir di pertemuan minggu depan. Karena kan pertemuan minggu depan kan itu akhir pertemuan kita untuk 1 semester ini. Nah, jadi silakan dikumpulkan jika memang mau nilai untuk tugas satu makalahnya ini ada nilainya gitu. Tapi kalau misalnya memang tidak, ya udah terserah kayak gitu loh. Nah, terus yang selanjutnya ada kuis. Kuis ini waktu itu kita selenggarakan kalau nggak salah di pertemuan sebelum UAS ya, kalau nggak salah ya, kurang lebih ya kan. Nah, ada beberapa yang belum melaksanakan kuis. Ada Yusril, ada Farhan, dan ada Rizky Saputra. Nah, untuk kuis ini yang agak sulit karena saya juga bingung untuk ini ya apa menyelenggarakannya itu di kapan gitu. Saya takutnya itu nggak ada waktu lagi gitu kan. Tapi Instruksi nih. ya boleh Untuk Rizky itu kemarin sudah ngikut kuis ya. yang hasilnya 60 kemarin, Miss. Yang nggak masuk kemarin tuh. Oh ya, nanti boleh kirimin secara apa Japri aja ke saya ya. Mungkin ya mungkin ada juga waktu itu juga yang pengalamannya sebenarnya dia ikut tapi datanya nggak kerekap di database-nya ya kan. Nah, boleh. Iya, Miss. Itu Nanti kalau kemudian langsung misalnya keluar, Miss. ya betul-betul. Kalau misalnya ada pengalamannya yang seperti itu, kejadiannya, studi kasusnya ya kan, boleh kirimkan hasil ininya apa screenshotan dari hasil kuisnya itu ke saya pribadi nggak apa-apa. Bagi yang memang waktu itu ikut tapi problemnya kayak gini. Kalau untuk hasilnya tuh, Miss, nggak sempat screenshot, Miss, karena sudah langsung keluar. Oh gitu ya. Iya, kan kemarin sudah ada nemuin Miss tuh di depan lift. Ngomong Ya. langsung kemarin habis kuis. Waktu itu saya minta kamu untuk ngumpulin nggak sih ke saya ngirimin gitu screenshot. Katanya, kata Miss kemarin, ini biar nanti dicek lagi di Avani di roomnya gitu kan, Iya kata ya. Miss. Oke lah. Coba nanti saya cari alternatif lain ya, kayak gitu loh. Apakah dari Iya, kelas Miss. 5A cuman Rizky aja?
yang punya studi kasus seperti Rizky, maksudnya dia ikut sebenarnya tapi nggak kerekap di database. Kalau misalnya ada, nanti hubungi saya. Tapi kalau misalnya memang nggak ikut, waktu itu nggak hadir gitu kan. Nah, nanti coba saya cari alternatif lain. Tapi saya nggak janji ya bahwa saya akan menyelenggarakan kuis susulan gitu. Oke, selanjutnya ini untuk kelas 5A nanti boleh kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh raise hand atau boleh interupsi kayak Rizky tadi. Nah, terkait dengan UTS ya kan, UTS ini teman-teman semuanya kelas 5A ini mengikuti hasilnya juga teman-teman sudah tahu, udah saya bagikan hasilnya ya kan. Nah, nanti silakan apakah ada perbaikan? Nah, perhatikan di bagian final project. Nah, final project ini kan masih kosong, artinya kan belum ada penilaian. Nah, silakan bagi yang merasa nilai UTS-nya masih di bawah rata-rata atau sangat minim, ya kan? Nah, silakan dimaksimalkan di final project-nya aja. Karena sekali lagi saya ingatkan bahwa final project ini kan juga include dengan UAS, ya kan? Nah, artinya ini bukan hanya menilai secara kelompok, tapi juga menilai secara individu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kalau tidak ada, saya lanjut dulu ke kelas 5E. Nanti boleh tanya di kolom chat. Oke, saya lanjut ke kelas 5E. Nah, untuk kelas 5E, untuk kelas 5E ini kita mulai dari tugas 1 makalah, ya kan? Oh ya, untuk yang belum mengumpulkan tugas 1 makalah ini sebenarnya saya udah men-share di link drive ya kan terkait dengan pengumpulan susulannya seperti apa. Nah, ini sebenarnya dari kelas-kelas yang lain tuh udah melakukan pengumpulan susulan. Meskipun mereka waktu pas ngumpulin deadline pertama itu belum, tapi mereka nanya kayak gitu kan, udah ngumpulin kayak gitu. Nah, mungkin yang kelas 5A ini bisa tanya lagi kembali, ini ngumpulin untuk tugas 1 makalahnya itu kemana. Nah, untuk yang kelas 5E, ini yang belum mengumpulkan dan belum mengumpulkan secara susulan, ya kan, itu ada Ferdinand Ali dan Pardian Syah. Nah, contoh misal yang seperti susulan yang saya bilang tadi, itu ada Rabi, ini ya kan, sama Adele. Nah, ini mereka waktu itu tidak mengumpulkan di deadline pertama, tapi mereka susulan gitu. Nah, lanjut lagi ke bagian kuis, ya kan? Nah, untuk kuis di kelas 5E, ini yang nilainya tidak ada, itu ada Zabrina, Zalwa, terus Mulki, ya kan? Terus Rabi, Yanza. Oke, dah, 3 orang itu aja. Ada Zabrina, Mulki, dan Rabi. Saya juga nggak tahu apakah ini kasusnya sama seperti eh, tadi yang di kelas 5A si Rizky Saputra ya kan sama atau enggak saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya memang studi kasusnya sama, dia sebenarnya ikut tapi tidak ada muncul di database gitu kan. Nah, kirimkan aja kalau misalnya waktu itu sempat screenshot, kirim screenshotnya ke saya. Tapi kalau enggak, nanti ditunggu aja info selanjutnya seperti apa. Nah, untuk UTS, saya kemarin lupa nulisin yang Susilawati. Mohon nanti Susilawati hubungin saya ya, kasih tahu untuk nilai UTS-nya kemarin berapa. Kan waktu itu udah saya koreksi, cuman lupa saya waktu itu ngerekap ke rekapan di punya saya gitu. Nanti kirimin ya Susilawati. Sama terkait final project juga sama bagi yang nilainya untuk kelas 5E yang merasa masih di bawah rata-rata dan sangat jauh sekali dari nilai KKM ataupun yang seharusnya gitu kan. Silakan maksimalkan di bagian final project. Selanjutnya ada di kelas 5C. Kelas 5C ini yang belum mengumpulkan itu ada Rahmat Hasbiallah. Semuanya ya untuk Rahmat Hasbiallah ini saya nggak tahu mungkin karena beliau juga nggak tahu masih kuliah atau enggak saya nggak tahu. Nah, yang selanjutnya ada Sinta Ulandari. Sinta Ulandari ini belum mengumpulkan makalah. Silakan nanti dikumpulkan makalahnya. Next lagi di kelas 5B. Kalau untuk kelas 5B ini yang belum mengumpulkan Nazarudin, oh sorry, kelewatan. Kuis. Kuis untuk kelas 5C itu yang belum adalah Rega Ardiansyah. Selebihnya udah semua. Cuman Rega yang nggak ada nilainya untuk kuis. Saya nggak tahu Rega ini waktu itu emang hadir atau tidak, tapi nanti silakan konfirmasi aja.
Oke, selanjutnya kita ke kelas 5B. Saya ulangi lagi, kelas 5B tadi yang untuk tugas satu makalahnya itu yang belum adalah Nazarudin. Untuk kuis yang belum itu adalah Nanda Septa, Desi Ika, dan Solihul Hadi. Nah, ini saya juga nggak tahu kayak gimana ininya, apa masalahnya apa, apakah waktu itu ikut atau enggak. Nah, nanti silakan konfirmasi ke saya. Selanjutnya ada di kelas 5D. Untuk kelas 5D ini yang tugasnya belum mengumpulkan itu ada Ilham Holik. Mungkin ini sama seperti di kelas 5C tadi, Rahmat Hasbiullah, karena mungkin anaknya memang nggak ada. Terus selanjutnya yang belum mengumpulkan ada Farul Rozi untuk tugas satu makalah. Silakan ini nanti dikumpulkan kalau mau nilai. Oke, kita masuk selanjutnya di bagian presentasi dari final project. Saya yakin teman-teman semua, saya juga udah melakukan cek and recheck ya kan terkait dengan hasil pekerjaan yang sudah teman-teman kerjakan di Drive yang udah saya bagikan. Nah, saya sangat impresif sekali teman-teman mengerjakannya dengan baik, ya kan? Artinya memang kalian serius, meskipun belum semua saya cek untuk keseluruhan, tapi ada beberapa yang udah saya cek. Jadi mungkin yang mau saya ini aja ya, apa mungkin teman-teman bisa cross check sekali lagi hasil dari pengumpulan file dokumen yang disyaratkan, ya kan? Tadi ada beberapa dokumen yang tidak sesuai dengan linknya ataupun dengan kelompoknya. Maksudnya seperti apa? Ada tadi saya ketemu link. Nah, ini contohnya ya, punyanya kelompok siapa nih? Kelas B, kelompok 2 atas nama Adi Saputra ya kan. Nah, untuk link GitHub-nya ini menuju menuju ke link punya Raja. Dan nama file dari ininya itu bukan sama dengan punya teman-temannya yang lain. Nah, ini mungkin saya nggak tahu apakah dia salah paste link atau gimana. Silakan diperbaiki sekali lagi. Rules dari presentasi besok itu yang kalian harus ikuti adalah di instruksi presentasinya bahwa apa-apa aja yang harus kalian sepakati, kalian harus ingat bahwa kita ini kan terbatas waktu. Teman-teman kan rata-rata kelompoknya satu kelas itu ada 10 bahkan ada yang 11 kelompok, ya kan? Nah, kalau semisal satu kelompok itu dibagi rata satu kelompok 15 menit, ya kan? Nah, itu sudah saya perhitungkan waktunya untuk 3 SKS itu kalau misal kita komit 15 menit ya kan maka itu bisa selesai dalam satu kali pertemuan. Nah, tapi kalau misalnya banyak molornya ya kan banyak waktu yang terbuang, saya takutnya nanti ada beberapa kelompok yang tidak bisa presentasi. Nah, maka dari itu, saya sangat tekankan sekali lagi, khususnya bagi ketua kelas, ya kan, silakan nanti sebelum presentasi, pastikan memang ruangannya itu sudah siap untuk kita gunakan sebagai tempat untuk presentasi final project. Yang pertama, teman-teman harus memastikan dan memilih satu laptop, ya kan, yang saya suruh untuk dijadikan sebuah laptop server ya kan di mana semua pekerjaan dari seluruh kelompok itu sudah dikumpulkan di laptop itu dan terbuka. Artinya terbuka apa sudah memang benar-benar dibuka di laptop itu. Jadi kelompok itu tidak lagi menghabiskan waktu untuk mencari di mana punyanya dia. Jadi masing-masing kelompok itu harus memastikan bahwa pekerjaan kelompoknya itu benar-benar sudah terbuka di laptop itu, ya kan? Nah, khususnya bagi mereka yang pakai ataupun yang kedapatan produknya adalah aplikasi mobile. Nah, usahakan memang aplikasi mobilenya ini itu bisa running di laptop itu. Baik itu pakai screen mirroring yang saya bilang, ataupun kalau misalnya teman-teman mau pakai emulator, silakan. Saya tidak membatasi. Yang saya mau adalah semua hasilnya itu harus sudah jalan. Karena nanti
karena kita komit dengan waktu 15 menit tadi, ya kan, 1 menit untuk pertukaran per kelompok. Nah, artinya dalam 1 menit itu tidak ada lagi waktu yang kebuang untuk cari-cari file kelompok gitu loh. Nah, saya harap teman-teman bisa komit terhadap hal ini karena kalau semisalnya nanti ada kelompok yang tidak kebagian waktu untuk presentasi, mohon maaf sekali saya tidak akan meluangkan waktu lagi untuk presentasi lanjutan. Kayak gitu. Saya mohon maaf sekali. Nah, terus yang selanjutnya, ya kan, setiap dokumen yang diminta, ya kan, ini harus sudah dipastikan memang benar-benar ada dan bisa dijalankan. Nah, untuk teknis dari presentasinya, teman-teman fokus di rubrik penilaian ini aja. Nah, saya harap teman-teman ketika presentasi itu benar-benar fokus untuk presentasi hasil pekerjaan. Jangan sampai teman-teman itu presentasinya menimbulkan pertanyaan konfirmasi. Paham nggak pertanyaan konfirmasi itu seperti, oke, Adelia boleh angkat tangan? Adel? Tidak, Miss. Tadi kita chat. Maaf, Miss. Oke. Nah, saran saya teman-teman fokus ke rubrik penilaian ini, ya kan, yang akan dipresentasikan. Artinya apa? Jadi biar lingkup presentasi kalian itu benar-benar mengacu ke sini. Jadi tanpa harus saya konfirmasi, maksudnya, GitHub-nya mana? Itu kan artinya kan konfirmasi, ya kan? Nah, maka dari itu hilangkan apa ya? Kemungkinan saya untuk memunculkan pertanyaan konfirmasi yang seperti itu. Artinya apa? Sebelum saya tanya, maka munculkanlah, kayak gitu loh. Maka presentasikanlah, maka perlihatkanlah hasilnya, kayak gitu loh. Paham nggak? Saya harap teman-teman paham ya terkait apa yang saya sampaikan gitu. Nah, yang pertama ini yang menjadi aspek penilaian itu ada di product and deployment. Nah, ini yang ditekankan sekali karena presentasinya sangat besar, yaitu 30% sendiri. Nah, kewajiban deployment ini artinya teman-teman mengaksesnya itu via URL dan segala macam. Fungsionalitasnya itu sesuai dengan apa yang diminta user, karena nanti saya juga akan mengkonfirmasi ke usernya apakah memang benar-benar aplikasi ini udah sesuai dengan yang diminta oleh usernya atau belum. Nah, terus yang selanjutnya adalah kesesuaian. Nah, lanjut di bawahnya adalah dokumen teknis. Oh ya, ini terkait dengan dokumen teknis ini, saran saya ya, teman-teman bisa print dokumennya, ya kan? Ini diwajibkan atau enggak ya? Coba deh nanti saya pikirkan lagi kira-kira apakah memang harus di-print atau tidak terkait dokumen SRS maupun backlog ini kan? Atau cukup nanti nggak usah gitu. Coba nanti saya pikirkan kembali. Tapi diperhitungkan aja kira-kira lebih baik di-print atau tidak gitu. Nah, ini terkait isi dari dokumennya, ya kan, kesesuaian antara dokumen dengan implementasinya. Nah, lanjut adalah pemahaman kode dan arsitektur. Karena ini kan bentuknya kalian kelompokan dan masing-masing anggota itu udah punya job desk-nya masing-masing. Bukan berarti, ya kan, yang kalian, apa ya, bukan berarti pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu tidak hanya ditujukan ke mereka berdasarkan job desk-nya. Enggak. Saya harap semua anggota itu tetap harus paham terkait seluruh tahapan SDLC dari project yang kalian kerjakan. Meskipun misal contoh si A itu fokusnya ke dokumen SRS, si B fokusnya ke tahap implementasi, tetap antara A dan B itu harus saling mengerti keduanya. Begitu loh. Nah, yang terakhir adalah teknik presentasi. Ini terkait dengan teknikal teman-teman melakukan presentasi. Apakah memang komit terhadap 15 menit dan full menyampaikan seluruh hasil dari apa yang diminta, ya kan? Atau seperti apa? Nah, terus juga yang dinilai juga adalah kerjasama tim, karena ini kan bentuknya adalah kelompok. Jangan sampai ada yang merasa lebih jago atau lebih seperti apa gitu. Silakan di backup teman-temannya yang memang tidak bisa ataupun masih ada kekurangan gitu.
Terus juga gaya komunikasi. Nah, ini terkait dengan teknis lah, teman-teman. Nah, ini sebenarnya ada daftar pertanyaan ya. Jadi nanti masing-masing individu, ingat karena ini ada UAS, saya bilangkan sekali lagi, teman-teman silakan belajar lagi terkait dengan mata kuliah RPL ini. Karena selain pertanyaan kelompok, saya juga akan menanyakan pertanyaan di individu masing-masing. Pertanyaannya bentuknya seperti apa? Secara keseluruhan dari mata kuliah RPL. Begitu. Apakah spesifik hanya di final project? Belum tentu juga. Karena sebenarnya pun bisa jadi di final project aja, karena kan final project juga sudah menyangkut keseluruhan dari mata kuliah RPL gitu. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa ingat ini meskipun bentuknya kelompokan, tapi tetap yang dinilai itu individu. Karena nanti saya juga akan meminta teman-teman untuk menilai temannya sendiri. Nanti saya akan share, ya kan, form penilaian individu. Jadi nanti setiap anggota kelompok akan menilai teman kelompoknya yang lain gitu. Nah, saya harap ketika kalian mengisi itu ya kan mengisi penilaian itu ini bentuknya penilaiannya ya kan saya harap teman-teman melakukannya itu secara jujur dan adil sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Jadi tidak ada lagi yang merasa kerjanya paling banyak ataupun yang merasa bahwa dia aman ketika dia mendapatkan teman yang all out gitu. Maksudnya yang temannya yang performnya lebih besar gitu kan. Nah, jadi jangan merasa juga. Nah, jadi juga jangan merasa bahwa nanti ketika nilai kelompoknya itu dapat A dan dua anggota temannya yang lain dapat A, tapi ternyata dia dapat C, misal gitu. Nah, yang harus kamu pertanyakan adalah bagaimana perform kamu sebagai individu di kelompok itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kalau ada silakan nanti kalian boleh raise hand. Terus apa lagi ya tadi ya? Berat banget nih. Oh ya, eh sebagai ini apa supaya nanti kita nggak molor juga waktunya untuk memilih siapa yang harus presentasi duluan dan siapa yang harus ini segala macam urutan gitu kan. Nah, maka kita harus langsung menentukannya hari ini juga. Siapa yang akan melakukan urutan presentasi yang pertama maupun sampai yang akhir. Silakan bagi teman-teman, mungkin bagi ketua kelompoknya atau perwakilan kelompoknya bisa kasih tahu ke saya atau biar lebih adil kita pakai ini. Saya tadi udah nyiapin. Kelompok 4, sampel ketiga, kelompok 4. Oke, nanti saya hanya ini ya menentukan 3 teratas aja. Nanti selanjutnya kalian yang nentuin. Silakan infokan ke saya sebelum hari presentasi untuk kelas ini. Teman-teman disesuaikan aja dengan apa yang diminta, ya kan? Nah, usahakan juga ini yang terkait dengan readme. Ini itu kalau misalnya dia ada metode loginnya, kasih tahu password dummy yang bisa digunakan untuk login. Nah, misal contoh ini punyanya siapa ya ini Reno, punya Reno Novriansyah, Cobek Bakar, ya kan? Nah, ini nanti untuk readme-nya bisa diperbaikin ya kelompoknya Reno, karena ini sebenarnya isinya terkait teknis dari aplikasinya. Maksud saya itu bukan yang seperti ini, tapi bisa kita contoh yang dari punyanya siapa ya? Tadi ada yang saya lihat itu. Nah, ini bagus punyanya Sipmas ini, punya Eka Saputra, ya kan? Nah, ini bisa kurang lebih dicontoh seperti ini. Jadi dia ngasih tahu tuh akun demonya apa, ya kan? Kalau misalnya nanti ada login, ya kan? Soalnya tadi yang punyanya siapa? Tadi yang saya lihat yang Cobek Bakar itu ada loginnya, tapi di sini nggak tahu, nggak dikasih tahu akun loginnya apa gitu. Jadi saya nggak bisa nyoba aplikasinya. Nah, terkait dengan aplikasinya yang bentuknya APK, ini mungkin nanti nggak semua saya coba, tapi mungkin nanti ada beberapa yang bakal saya download gitu. Nah, pastikan ini sudah pernah di-download dan ketika di-download itu nggak bermasalah APK-nya. Nanti silakan diperbaiki untuk di link GitHub-nya. Oke, nah ini sebenarnya ya saya mungkin belum mengecek secara keseluruhan, tapi kan ingat saya pernah mencantumkan di instruksinya ini bahwa untuk repositori GitHub itu teman-teman masing-masing diupload ke akun
masing-masing individu, ya kan? Bukan di perwakilan kelompok, tapi untuk pengumpulan folder kelompok, folder dokumen di Drive itu perwakilan aja. Nah, tapi ini sebenarnya sangat disarankan nih berkolaborasi sebenarnya di GitHub-nya. Jadi jangan cuman sekedar apa ya upload masing-masing, tapi harusnya kalian misal ketua projectnya yang upload project ke repositori dia. Nah, nanti anggotanya itu cukup mengklon aja. Jadi dia bikin branch dari punyanya si ketua kelompok ini. Nah, nanti kalau misalnya ada perubahan atau ada apa gitu kan, nah jadi ketahuan siapa yang melakukan update dan commit. Kayak gitu loh. Seharusnya itu seperti itu. Saya sih sebenarnya menekankan tuh yang seperti itu. Boleh nanti silakan kalau mau dicoba seperti itu boleh, tapi kalau sekiranya memang tidak ya ya udah kayak gitu loh. Tapi saran saya sangat-sangat disarankan. Siapa tahu aja nanti bisa menutupi di bagian yang ini, yang 20% di pemahaman kode dan arsitektur gitu. Oke, terus apalagi sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak, teman-teman semuanya? Apakah paham atau apa? Kita sisa 4 menit.